Halo semuanya, hari ini saya akan sharing dari salah satu buku Bishop Dick, series Loyalty and Disloyalty yang berjudul Mereka yang Mengabaikan. Dan hari ini saya akan bahas tentang bab kelima, di mana Bishop Dick mengajarkan tentang 3 hal yang bisa membuat kita menjadi tidak setia. Dan hari ini saya akan bahas part pertama, di mana Bishop Dick mengajarkan tentang sikap seorang yang berubah-ubah adalah contoh dari yang namanya ketidaksetiaan. Siapa yang dari setiap kita percaya kalau orang yang setia itu diukur nggak sekarang? Pastor Berry ngajarin something yang beyond sekali. Pastor Berry berkata, seseorang bisa dibilang dia setia atau tidak ketika dia berada pada akhir pertandingannya. Siapa yang percaya bahwa setiap kita adalah orang yang setia? Yes, kita semua mau menjadi orang yang setia. Mau setia di hadapan Tuhan, mau dipercaya menjadi hamba-hamba yang dianggap setia pada akhir pertandingan kita. But satu hal yang perlu kita tahu sama-sama, Bishop Nick mengajarkan satu sikap yang dimana membuat kita menjadi tidak setia adalah berubah-ubah. Pastor Berry mengajarkan something yang luar biasa. Anak muda itu lekat dengan kebodohan. Dan anak muda sering dengar yang namanya YOLO. You only live once. But ada satu hal yang seringkali menjadi jebakan setan pakai buat anak-anak muda, dimana kita berpikir dengan hidup kita ngeflow, dengan hidup kita ngikutin apa mau dunia. Ternyata itu adalah contoh ketidaksetiaan. Pastor Berry berkata, sebagai seorang anak muda, sebagai seseorang yang mau mengejar Tuhan dan setia di hadapan Tuhan, satu hal yang paling penting adalah fondasi kita di hadapan Tuhan. Fondasi itu berbicara apa sih? Fondasi itu berbicara tentang something yang telah kita bangun, yang menjadi akar atas bangunan kita. Bangunan kita apa? Kita ini bait Allah. Kita adalah bait Allah. Bangunan yang udah kita bangun lewat keseharian kita. Fondasi-fondasi yang udah siap dibentuk dari ketatan-ketatan kecil. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita itu gak boleh berubah-ubah. Bahkan kita harus menyangkal diri kita atas beberapa hal. And yes, apalagi menjadi anak muda, banyak banget tantangan. Semua kebodohan, semua omongan setan yang kita rasa baik dan nikmat, indah, tapi ternyata bujukan-bujukan itu secara gak sadar membuat fondasi yang udah kita bangun menjadi hancur. Satu hal yang perlu kita sama-sama belajar dan mengerti, menjadi seseorang yang bisa dipercaya sebagai seorang hamba yang setia adalah sebuah panggilan terbesar dan panggilan terindah di akhir garis pertandingan kita. Siapa yang mau dicap atau dipanggil sebagai orang yang disloyal, punya predikat orang-orang yang gak setia? Well, pasti semua kita gak mau. Tapi sikap yang berubah-ubah ini seringkali gak kita sadar kita miliki. Kenapa sih perubahan ini bisa muncul, sikap ini bisa muncul? Karena adanya ketidaksepakatan. Hidup kita progress bersama dengan Tuhan. Yes, we all, setiap kita berharap apa yang kita mau itu terjadi. Dan kita berharap berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan rencana yang kita pikirkan. But gak ada yang berjalan seperti itu. The way Tuhan mau panggil kita, the way Tuhan mau pakai kita, the way Tuhan mau bekerja dalam hidup kita pun gak ada hubungannya dengan apa yang kita mau. That's why firman Tuhan berkata sangkal diri. Kenapa sih sangkal diri penting? Karena ketika kita berjalan sama Tuhan, it's not about us anymore. Tapi ini berbicara tentang setiap pekerjaan Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mau gak kita menjadi hamba yang dipercaya dan jadi hamba yang setia? Kalau kita mau menjadi seorang hamba, we do seperti Tuhan yang kita mau. Kalau Tuhan kita mau jiwa-jiwa diselamatkan, then yes, we have to do that too. Kenapa sih menjadi seorang penginjil itu penting? Karena menjadi seorang penginjil, kamu gak lagi berbicara tentang dirimu sendiri. Dan kamu pun gak bakal mungkin berubah-ubah. Menjadi seorang penginjil, kamu udah punya conviction, punya firm di hadapan Tuhan. Bahwa Pastor Berry, this is a strong statement and powerful dari Pastor Berry. If I die, let me die. Kalau something di luar membuat aku berubah,
biarkan aku pulang secepat mungkin. That's what my pastor said, Pastor Barry. Artinya, menjadi seseorang yang konsisten, full of commitment, dapat dipercaya, it's a big deal. And yes, kita sebagai seorang anak muda menjadi orang yang bisa dipercaya atas semua hal. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah sekalipun engkau masih muda, tapi jadilah teladan di masa mudamu lewat perkataan, perbuatan, kesucian, tingkah lakumu, and many more. Yes, we all young people di hadapan Tuhan yang mau dipakai dengan luar biasa dan dapat dipercaya. So, itu aja. God bless.